Halo guys. Wow, Aci. Good morning, Aci. Aci, good morning. Thank you. Berapa menit tadi? Berapa menit? Cek. Maksud saya ketika menghentikan pengemudi mobil yang kabur setelah menabrak motor. Oke kak. Kemudian saya akan menerobos barikade polisi. Ya guys, kita masih punya 2 segmen sampai jam 6 nanti. Nonton Fokus Pagi di Indosiar. Nah, buat yang lagi di jalan, lagi menuju ke kantor di mobil gitu, sambil update informasi di aplikasi video. Jadi walaupun gak bisa nonton di TV, kalian tetap bisa live streaming di aplikasi video. Jadi download aplikasi video, nanti klik menu live, ada pilihan Indosiar. Pagi, love you astronaut. Love you Pagi. Ujian Mas Suara Muara Enim Sumatera Selatan hadir. Halo Sohri. Hai kakak cantik. Trends Jambi. Halo Ucok. Bone. Love you too. Sama kamu love you. Bangkalan. Hai Bangkalan. Yulfit. Salsabila. Acara apa ini? TV apa? Indosiar. Nonton Indosiar ya sekarang yang lagi iklan. Indosiar. Acara Fokus Pagi. Selena Purnama. Sheila Purnama jadi penyanyi. Iya, dia lagi ngeluarin single. Kak, Tina Talisa masih di Indosiar ya? Udah enggak? Putra Ardi, salam dari Maluku Utara. Hai. Papua, hai Wawan. Serang Banten, halo. No, tahu nggak remote TV ditaruh mana sama istriku? Coba di miss call remote TV-nya. Berita apakah hari ini? Banyak, makanya nonton dong. Salam dari Medan. Halo Pratama. Nggak tahu beritanya apa Mbak, namanya nggak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Hola. Rafasya, salam kenal ya Rafasya. Lihat di TikTok. Wow, ini The King. Untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut, petugas masih melakukan penyelidikan. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, kebakaran lahan masih terjadi di tempat pembuangan sampah akhir Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin malam. Api masih berkobar di beberapa titik di TPA di Jatibarang. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api tersebut. Untuk menangani kebakaran, Pemkot Semarang menerjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran, serta dibantu dengan mobil pemadam dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Wali Kota Semarang meminta dinas terkait terus memantau kebakaran hingga benar-benar padam, karena api sempat kembali muncul di titik lain. Dalam proses pemadaman, 2 petugas damkar mengalami sesak nafas. Mereka langsung mendapatkan bantuan medis di lokasi kejadian. Diduga korban menghirup asap karena berubahnya arah angin. Berstatus darurat sampah, petugas gabungan masih menemukan warga yang membuang sampah di TPS yang sudah ditutup. Penutupan TPS dilakukan Pemkot Cimahi setelah TPA Sari Mukti ludes terbakar. Pengendara motor ini terkejut kalau didatangi petugas saat akan membuang sampah di tempat pembuangan sampah di Jalan Pecinan, Kota Cimahi, Senin pagi. Pengendara motor lainnya membawa sampah juga terlibat adu mulut saat petugas melarang membuang sampah di TPS yang sedang ditutup hingga kondisi darurat sampah dicabut.
Di lokasi lain, jalan jenderal Amir Mahmud juga Halo. Hari ini sendirian enggak? Ini kan kalau segmen 2 dan 3 itu sendiri. Nanti segmen 4 berdua lagi. Channel apa Indosiar ya, Reza? Mereka yang melakukan pelanggaran menolak didata oleh petugas dengan berbagai alasan. Ratusan Pelanggar yang warga. merupakan PNS dan honorer ini langsung menjalani sidang tindak pidana ringan dengan diberikan sanksi denda sebesar Rp250.000. Angka ini jauh lebih besar daripada sanksi yang dikenakan pada masyarakat sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000. Cantiknya aku. Tinggal baca teks, keren luar kepala. Iya, ada yang namanya prompter. Kamu cari boleh. Prompter itu memang bagian dari pemberitaan. Mau di luar negeri, mau di sini, semuanya pakai teleprompter. Kecuali untuk berita-berita yang talk show, diskusi, itu kita nggak pakai prompter. Tapi tetap ada guidance-nya supaya apa? Omongannya tidak melebar kemana-mana. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Ratusan warga Kelurahan Kedung Pane, Kota Semarang rela antre berjam-jam untuk mendapatkan beras seberat 10 kg. Sementara itu harga berbagai jenis beras di pasaran di Kota Metro Lampung terus mengalami kenaikan hingga Rp2.500 per kilogram. Pemda Kota Metro Lampung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyebut dampak iklim El Nino menjadi penyebab naiknya harga beras di pasaran. Untuk itu pihaknya akan menggelar operasi pasar dengan menggandeng Bulog untuk menstabilkan harga beras. Harga beras medium yang sebelumnya dijual Rp9.000 per kilogram hingga Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp12.500 per kilogramnya. Beras kualitas premium yang semula Rp13.000 menjadi Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu, ratusan warga Kelurahan Kedung Pane, Kota Semarang rela antre berjam-jam untuk mendapatkan beras seberat 10 kg di Aula Kelurahan Kedung Pane. Bahkan warga menunggu pembagian beras gratis tersebut hingga di pelataran lantaran tempat yang disediakan panitia di dalam aula telah dipenuhi warga yang datang lebih pagi. Bantuan beras dari pemerintah ini menurut warga sangat membantu di tengah mahalnya harga beras yang mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Di tengah mahalnya harga beras di pasaran, pemerintah pusat menyalurkan bantuan beras seberat 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan, yakni September, Oktober, November 2023. Pemirsa, hari pertama operasi Zebra Jaya 2023 digelar aparat Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. Berbeda dari biasanya, dalam razia kali ini petugas justru memberikan hadiah berupa sembako bagi pengendara yang taat berlalu lintas. Operasi Zebra Jaya 2023 digelar serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pada hari pertama, razia digelar petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Tugu Tani Menteng pada Senin siang. Sejumlah pengendara sempat panik saat petugas berupaya memberhentikan laju kendaraan mereka. Namun kepanikan itu berubah saat para pengendara yang dianggap taat berlalu lintas justru mendapatkan hadiah berupa sembako dari petugas. Halo. Kaget takutnya ada razia kemana gitu. Senyum-senyum juga ya baca berita. Ya tergantung beritanya dong. Makanya kalian sambil nonton. Pernah nggak pas baca teks dia tiba-tiba ketawa? Pernah. Semangat ya, thank you. Dalam operasi Zebra Jaya 2023, Ayo dong nonton biar bisa bedain. Jadi nonton dulu baru nanya. Adapun kegiatan ini kami tidak melakukan penindakan dengan tilang. Penindakan Berita dengan tilang rempang sama operasi berzebra, Batak dong, kok di TV nggak dilakukan rame. dengan tilang Diberitain kok. Untuk tilang manual tidak ada. operasi kepolisian Zebra Jaya digelar sejak Senin kemarin dan akan berlangsung hingga 1 Oktober mendatang. Operasi menyasar ke sejumlah pelanggar mulai dari yang melawan arus, pengemudi di bawah pengaruh alkohol, hingga berboncengan sepeda motor lebih dari 1 orang. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan memusnahkan sejumlah barang ilegal dengan total nilai 7 miliar rupiah di kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Pemusnahan tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan seluruh barang ilegal biasa minuman alkohol, timbangan duduk, meter air, saus teriyaki, timbangan elektronik, serta pompa air. Pemusnahan ini merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang pemeriksaan dan pengawasan Transition Dialog setelah melalui kawasan Pabean. Sebanyak 52.315 botol minuman beralkohol Pagi Judas. nilai 6,5 miliar rupiah dimusnahkan. Sementara barang ilegal lainnya dengan total nilai 500 juta rupiah juga turut dimusnahkan. Menunggu Partai Demokrat menggelar deklarasi dukungan pada Kamis mendatang. Sementara Baca Pres Anies Baswedan menghadiri acara Indonesia Energy Transition Dialog 2023 di Jakarta dan Ganjar Pranowo jadi pemateri kuliah kebangsaan FISIP Universitas Indonesia. Kehadiran bakal Capres Ganjar Pranowo dalam kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat mendapat sambutan riuh para peserta. Selaku salah satu pemateri, Ganjar membahas konflik agraria, teknologi, ekonomi dalam acara bertema Hendak Kemana Indonesia Kita. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri acara Indonesia Energy Transition Dialog 2023 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin sore. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan menegaskan dirinya menghormati keputusan Partai Demokrat yang telah bergabung ke Partai Gerindra atau Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju belum juga menentukan pendamping Prabowo di Pilpres mendatang. Penentuan bakal cawapres masih menunggu Partai Demokrat menggelar deklarasi dukungan pada Kamis mendatang. Koalisi Indonesia Maju juga sedang mempersiapkan komposisi tim pemenangan serta konsolidasi ke akar rumput untuk memastikan kemenangan Baca Pres Prabowo Subianto. Seorang pria terluka parah usai sepeda motor curian yang dikendarainya menabrak jendela sebuah toko. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.